Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu semua dalam rangka melanjutkan program ngaji ilmu nahu ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum kita awali, mari kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah dulu, sembari menghadiahkannya untuk para orang tua dan guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadzina wa li asatizatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a wa nakhussu khususan ila muallimina wa mudarrisina fi hadzal ilmi nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang jenis pertama dari tawabi' ya, Bapak Ibu, yaitu bab na'at yang dalam bahasa kita disebut juga dengan keterangan sifat ya, atau kata sifat. Nah, kita sudah jelaskan bahwa na'at itu dia harus mengikuti apa namanya kata sebelumnya? Man'ut. Nah, jadi kalau ada na'at, maka hukumnya itu harus sama dengan man'ut. Ya, kalau man'utnya rofa, maka dia juga rofa. Kalau man'utnya nasab, maka na'at itu juga nasab. Kalau man'utnya jer, maka na'atnya juga harus jer. Nah, itu ya. Nah, itu ketentuan umum dari na'at man'ut. Kemudian kita sudah bahas juga pembahagian dari na'at. Ada berapa, Bapak Ibu? Ada dua. Ya, ada na'at hakiki, kemudian na'at sababi. Bedanya tipis ya. Kalau na'at hakiki, na'at yang fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Sementara kalau na'at sababi, na'at yang fa'ilnya isim zahir. Nah, apa itu isim zahir? Isim yang bukan dhamir. Nah, jadi ketika dia merafa'kan isim zahir, ya, maka na'at itu disebut dengan na'at sababi. Nah, masing-masing dari na'at ini punya punya syarat ya, punya beberapa syarat. Kalau na'at hakiki, syaratnya ada berapa? Ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama dia harus salah satu dari isim wasaf. Kemudian yang kedua dia harus memenuhi 4 dari 10. Nah, dia harus sama dalam 4 dari 10. Nah, sementara kalau na'at sababi syaratnya ada 3 ya. Nah, ada 3. Yang pertama dia harus isim wasaf. Kemudian yang kedua harus sama antara na'at dan man'ut dalam 2 dari 5 hal. Kemudian harus sama antara na'at dengan fa'ilnya dalam 2 dari 5 yang lain. Nah, apa saja yang 5, apa saja yang 10,
Nah, itu sudah kita bahas. Mudah-mudahan tidak ada yang ragu lagi ya, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ketemu di teks bahasa Arab, nah insya Allah nanti bisa ditandai. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai atau masuk ke jenis yang kedua dari pembahagian tawabi'. Ya, yang disebut dengan atof, ya, bab atof, atau yang dalam bahasa kita disebut juga dengan kata penghubung, ya, atau konjungsi. Nah, berbeda dengan naat, bab atof ini nggak terlalu susah, ya, karena sudah sering kita sebut dan sering kita kita ulang-ulang, ya. Nah, paling ada beberapa istilah baru yang akan kita jelaskan, tapi insya Allah lebih mudah. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian dulu. Ya, pengertian atof atau maktuf lah ya. Nah, atof ya yaitu kata yang berfungsi menghubungkan satu kata dengan kata yang lain untuk menyamakan hukumnya. Ini yang disebut atof. Kata yang berfungsi menghubungkan satu kata atau satu lafaz dengan lafaz yang lain untuk menyamakan hukumnya. Nah, itu disebut dengan atof. Ya. Jadi sederhananya atof itu adalah memberikan hubungan antara dua kata yang punya derajat yang sama sehingga dia punya kedudukan yang sama dengan kata sebelumnya. Nah, biasanya contoh yang sering kita sebutkan seperti ini. Misalnya ya Muhammadun wa Bakrun misalnya ya. Nah, pada contoh ini ya ja'a Muhammadun wa Bakrun, di sini yang menjadi atof ya. Jadi atof itu penghubung ya. Yang menjadi atof itu di sini adalah huruf waw. Ya, huruf waw. Nah, waw ini disebut dengan huruf atof, dan ketika ada waw atau huruf atof, maka muncul dua istilah. Ya, muncul dua istilah. Yaitu ada yang disebut dengan maktuf, kemudian ada yang disebut dengan maktuf alaih. Ya, ada maktuf alaih. Nah, apa itu maktuf? Maktuf adalah kata yang terletak sesudah huruf atof. Sementara kalau yang sebelum huruf atof atau tempat pengatofan, nah dia disebut dengan maktuf alaih. Nah, sehingga kalau kita simpulkan Bapak Ibu, kira-kira pada contoh ini mana yang maktuf dan mana yang maktuf alaih? Maktuf yang bakrun, Muhammadun, bakrun maktuf. Bakrun sebagai maktuf, ya. Sementara Muhammadun, di sini sebagai maktuf alaih, ya, maktuf alaih, tempat pengatofkan, tempat pengatofan. Nah, itu disebut dengan maktuf alaih. Nah, di sini, ya, waw ini fungsinya menghubungkan dua kata. Kan dia menghubungkan Bakar dengan Muhammad, ya, untuk menyamakan hukumnya. Nah, menyamakan hukumnya baik dari segi makna ataupun dari segi lafaz ya. Nah, di sini Bakar ini kan diatofkan kepada Muhammad. Sehingga dari segi hukum bacaan dia harus sama dengan maktuf alaih. Karena maktuf alaihnya dibaca rofa, maka maktufnya juga harus rofa. Nah, itu makanya ini Bakar kita baca apa? Bakrun, Bakron, atau Bakrin, Bapak Ibu? Bakrun. Nah, Bakrun juga. Ya, kenapa Bakrun? Karena dia harus mengikuti maktuf alaih.
Nah, ya karena dia harus mengikuti ma'tuf alaih. Nah, kemudian secara makna, ya secara makna Bakar ini juga sama dengan Muhammad. Sama-sama apa? Sama-sama datang. Nah, sama-sama datang. Nah, itu makanya ma'tuf alaih dengan ma'tuf ini dia sebenarnya punya posisi yang sama. Punya posisi yang sama secara hakikat ya, secara hakikat. Dia sama-sama datang dengan Muhammad. Nah, cuma dalam hal analisis Bakrun ini tidak bisa kita samakan posisinya dengan Muhammad. Muhammad di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai fa'il dari ja'ah. Ya. Nah, sekarang Bakrun sebagai apa posisinya? Ma'tuf. Nah, ma'tuf kepada Muhammadun. Ya. Jadi kalau dalam analisis jangan disebut Bakrun ini sebagai fa'il juga, tapi posisinya adalah sebagai ma'tuf kepada lafaz Muhammad. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita ubah ra'aitu Muhammadan wa Bakran. Kenapa Bakran, Bapak Ibu? Karena dia ma'tuf kepada Muhammad. Nah, karena ma'tuf alaihnya nasab, maka ma'tufnya juga harus nasab. Oke, sekarang marartu bi Muhammadin wa Bakrin. Kenapa Bakrin? Karena ma'tuf kepada Muhammad. Karena dia ma'tuf kepada Muhammad. Nah, jadi hukum antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih itu harus sama. Ya, harus sama-sama rafa, sama-sama nasab, atau sama-sama jar. Nah, oke. Contoh lain misalnya. Marartu bi Ahmada wal fata. Nah, yang harus disamakan hukumnya ya, bukan harkat akhir. Nah, ini untuk memastikan Bapak Ibu masih ingat. Masih ingat dengan rumus-rumus isim-isim mu'rab ya? Semoga. Nah, ini. Kira-kira bacanya apa, Bapak Ibu? Marartu bi Ahmada wal fata Wahamidi. Ini Hamidah, Hamidu, Hamidi atau Hamidin? Hamidin. Kenapa Hamidah, Bu? Hamid. Isim ghairu munsharif. Nah, kenapa dia ghairu munsharif? Ghairu munsharif itu kan ada 9. Fa'ilun. Isim alam. Hamid. Hamid. Isim Ya, si alam. Hamid. Nah, dia hanya isim biasa, Bu. Isim mufrad biasa. Bukan. Nah, dia bukan isim apa? Dia bukan isim ghairu munsharif. Berarti Hamidin. Kenapa Hamidin? Karena ma'tuf kepada Ahmada. Karena dia ma'tuf kepada Ahmada. Ahmada ini dia jar, tanda jarnya fathah karena dia isim ghairu munsharif. Nah, sementara Hamidin ya, dia ma'tuf kepada Ahmada tapi tanda jarnya berbeda. Ya, apa tanda jar Hamid? Kasrah. Kenapa kasrah, Bu? Karena isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Nah, jadi yang diikuti oleh ma'tuf itu adalah hukumnya, bukan harkat ya. Karena harkat nanti akan beda-beda dengan berbedanya jenis dari isim mu'rab. Nah, itu makanya Hamidin. Bi Ahmada wal fata wa Hamidin wa, setelah ini apa, Bu? Wa muslimina. Terus wa muslimatin. Muslimatin atau muslimatatin? Wa muslimati. Ti atau tin, Bu? Ti. Nah, karena ada rijalin ti.
muslimatin. Ya, bertanwin dia. Karena tidak ada pelarang tanwinnya. Iya. Nah, jadi kita baca muslimatin. Nah, kenapa muslimatin? Karena dia maktuf kepada Ahmada. Ahmada. Dia sama-sama jar nggak, Bu? Muslimatin dengan Ahmada. Sama. Sama-sama jar. Tandanya yang beda. Nah, tanda jernya yang beda. Kalau Ahmada tanda jernya fathah karena dia Isim ghairu munsharif. isim ghairu munsharif. Sementara kalau muslimatin tanda jernya kasroh. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Nah, itu ya. Jadi tanda jernya berbeda walaupun hukumnya sama-sama jer. Oke, terus warija. Warijalun. Lin. Warijalin. Nah, ya benar. Warijalin. Karena maktuf kepada Ahmad. Nah, gitu ya. Jadi semua kata yang sesudah huruf athof itu semuanya disamakan hukumnya dengan maktuf alaih. Dan maktuf alaih itu selalu ke yang pertama. Ya, nah itu yang perlu diingat ya, Bapak Ibu. Maktuf alaih itu selalu kepada kata yang pertama. Nah, karena ahmadanya sudah dijarkan oleh bi, maka semua kata sesudah waw setelahnya itu juga dijarkan. Nah, sekalipun dengan dengan tanda jar yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalau kita PHTA-kan marartu. Nah, kita mulai dari musliminnya tadi bacanya mana ya? Gimana, Bu? Wa muslimina, wa muslimin. Nah, muslimin. Kenapa muslimin bukan muslimun? Karena jar. Karena dia dijarkan, karena dia maktuf juga kepada Ahmada. Tanda jarnya iya. Kenapa iya? Iya, muslimina bacaannya, Bu. Karena dia jamak mudzakkar salim. Tanda jarnya bukan kasroh, tapi ya. Nah, ya-nya ini yang jadi tanda jar. Ketika rafa dengan waw, ketika nasab dan jar itu dengan ya. Nah, itu, Bu. Sementara kalau nunnya itu selalu fathah. Baik rafa, nasab ataupun jar, nun jamak mudzakkar itu selalu fathah. Muslimuna, muslimina. Nah, naknya itu selalu fathah. Yang berubah-ubah cuman waw dengan ya-nya. Ketika rafa dengan waw, ketika nasab dan jar dengan ya. Nah, gitu Bu Maryam ya. Ya. Nah, oke. Sekarang kita analisis tu. Gimana cara analisisnya? PHTA atau JFH? Marartu. Nah, masih ingat beda PHTA dengan JFH? Kalau PHTA untuk isim dan fi'il. Kalau JFH untuk harof. Nah, sekarang tu. Tu ini isim, fi'il, atau harof? Domir. Nah, domir. Domir itu masuk golongan apa? Isim. Isim. Berarti PHTA. Oke, tu. Posisinya apa? Tu. Marar tu. Saya bertemu. Berarti sayanya sebagai apa nih? Marar fi'il. Setiap fi'il butuh fa'il. Oke, berarti tu sebagai apa, Bu? Fa'il. Sebagai fa'il. Oke, hukumnya? Hukumnya rafa. Mabni. Nah, mabni karena domir masuk golongan isim mabni yang 6. Ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim adat, isim istifham, kemudian isim fi'il. Ya. Jadi 6 isim ini hukumnya mabni. Tanda mabninya apa, Bu? Tu. Domah. Nah, mabni domah. Ya. Kenapa mabni domah? Alasannya karena dia domir, rofa, muttasil, mustatir atau baris, Bu? Baris. Nah, baris ya. Domir, rofa, muttasil, baris. Disebut rofa karena sebagai fa'il, disebut muttasil karena bersambung, kemudian disebut baris karena dia terlihat. Karena dia terlihat. Oke, sekarang Ahmada. Kita i'rabkan Ahmada.
posisinya kira-kira jadi apa? Ahmada. Maf'ul. Nah, bi Ahmada, Bu. Bi Oh, bi. Ahmada. Jar majrur. Bi. Bi Bi ini apa, Bu? Bi. Harf. Harf. Nah, Jar bi ini majrur. huruf jer ya. Ya. Ada berapa huruf jer? Buktikan. Oh, iya. 20. Ada 20. Apa yang 20, Bu? Dilakukan aja Bu Maryam. Ya, haka hurufal jarri wa hiya min ila hatta khala'an hasya ada fi an ala. Nah, munzurub ballamu kai wawun wata wal kafu wal ba wa la'alla wa mata. Nah, jadi salah satu dari huruf jar itu ada bi ya. Bi. Nah, bi ini huruf jar. Nah, berarti Ahmada posisinya sebagai apa, Bu? Majrur. Nah, majrur dengan bi. Majrur dengan Bi. Ba. Bi. Nah, dengan bi. Oke. Majrur dengan bi. Terus hukumnya Jer. Jer. Ya, hukumnya jer. Oke, tanda jernya apa, Bu? Ahmada. Fatah. Fatah. Ya, alasannya kenapa fatah? Karena isim ghairu munsharif. karena dia IGM atau isim ghairu munsharif. Oke, sekarang al-fatah. Munsharif. Al-fatah. Kira-kira posisinya apa al-fatah, Bu? Ingat, dia sesudah waw. Ma'tuf. Nah, posisinya ma'tuf. Ya, posisinya ma'tuf kepada Ahmada. Oke, hukumnya jer. Jer, tanda jernya apa, Bu? Fathah muqaddar. Fathah muqaddarah. Ya, fathah muqaddarah. Masih ingat apa itu muqaddarah? Fathah yang dikira-kirakan. Nah, fathah yang dikira-kirakan. Kenapa fathah muqaddarah? Karena isim. Nah, isim apa namanya? Isim maksur. Oke, ya. Benar. Karena dia isim maksur. Isim yang diakhiri oleh alif dan harkat sebelumnya fathah. Nah, itu namanya isim maksur. Nah, sekarang terakhir, Bu. Muslimina. Apa posisinya muslimina? Ma'tuf. Ma'tuf juga. Kenapa ma'tuf, Bu? Ma'tuf kepada Ahmada karena ada waw ataf. Karena terletak sesudah waw ataf. Oke, terus. Ya, karena ada waw ataf. Kemudian hukumnya muslimina. Hukumnya jer. Jer. Tanda jernya? Iya. Sukun. Tanda jernya iya. Oke. Ya, terus alasannya? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Nah, masih ingat berarti, Bu, ya? Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi setiap kata yang sesudah huruf ataf itu posisinya selalu ma'tuf. Ya, selalu ma'tuf. Namanya ya, sekalipun secara hakikat dia sama dengan ma'tuf alaih. Misalnya Muhammad wa Bakrun. Yang fa'il dari ja'a di sini mana, Bu? Yang fa'il itu kan Muhammadun. Ya kan? Iya. Ja'a Muhammadun wa Bakrun. Bakar ini pelaku juga nggak dari ja'a? Pelaku juga. Sebenarnya Bakar dengan Muhammad ini sama-sama pelaku dari ja'a. Tapi secara gramatikal atau secara susunan nahwu shorof, Bakrun ini tidak kita sebut sebagai fa'il. Tapi kita sebut sebagai ma'tuf kepada Muhammad. Nah, itu aja. Nah, jadi itu aja bedanya ya. Tidak boleh disebut fa'il kedua gitu ya. Secara hakikat dia fa'il, Bu. Sama dengan Muhammad. Tapi ketika analisis seperti ini, secara gramatikal, dia nggak bisa kita sebut fa'il. Ya, kita sebut sebagai ma'tuf kepada Muhammad. Nah, selalu gitu. Nah, itu istilah saja, Bu. Ya, walaupun secara hakikat dia sama-sama pelaku. Oke, nah ini yang disebut dengan ataf.
Nah, sekarang istilah penting. Ya, istilah penting. Nah, dalam bab ataf ini setidaknya kita punya 3 istilah tadi. Yang pertama huruf ataf, yang kedua ma'tuf, yang ketiga ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Ya, ma'tuf alaih. Kalau huruf ataf apa itu? Huruf ataf. Huruf-huruf yang satu ya, huruf-huruf ya. Salah satu huruf ataf. Huruf-huruf yang menghubungkan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Nah, itu namanya huruf ataf. Oke. Huruf-huruf yang menghubungkan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf apa, Bu? Ma'tuf Huruf kata yang terletak sesudah huruf ataf. Nah, itu namanya ma'tuf. Kalau ma'tuf alaih, kata yang terletak sebelum huruf ataf. Nah, gitu ya. Jadi ma'tuf alaih kata yang terletak sebelum huruf ataf, atau bisa juga kita sebut dengan tempat pengatofan. Nah, tempat pengatofan. Nah, inilah 3 istilah penting dalam bab ataf ya. Ada huruf ataf, kemudian ada ma'tuf, kemudian ada ma'tuf alaih. Nah, perlu kita hafalkan di sini adalah huruf ataf. Nah, saya ingatkan ya, huruf ataf itu bukan hanya waw saja, Bapak Ibu. Kalau nggak salah dulu di bahasan Nahu 2 itu sudah pernah kita sebutkan, ya. Ada berapa, Bu? Ada 10. 9 atau 10? 10. Semuanya ada 10, Bu. 10 ya? Ada 10. Oke, coba kita hitung ya. Yang pertama waw. Kemudian summa, kemudian fa, kemudian au, kemudian am, kemudian imma. Nah, waw, fa, summa. Nah, ini kebalik ya. Nah, ini fa dulu. Wafa, summa. Nah, fa, summa. Au, am, imma. Kemudian baru bal. La. Lakin, hatta. Kemudian yang terakhir itu hatta. Ya, hatta. Waw fa summa au am imma bal la lakin hatta. Nah, kita baca bersama Bapak Ibu. Waw fa summa 1 2 3. Waw fa summa au am imma bal la lakin hatta. Nah, kalau saya ngafalnya 3-3 biasanya. Waw fa summa au am imma bal la lakin hatta. Nah, jadi nyebutinnya 3 nafas ya. Waw fa summa au am imma bal la lakin hatta. Nah, bisa kayaknya nih. Tanpa ngelihat Bapak Ibu. 1 2 3. Waw fa summa au am imma balla lakin hatta. Nah, ini semuanya disebut dengan huruf ataf. Wow, apa artinya wow? Atau dan. Ya. Fa artinya lalu. Bukan Suma, maka ya? Kalau maka itu namanya fa rabithah lil jawab, Bu. Nah, fa rabithah lil jawab. Kalau fa huruf ataf itu maknanya lalu. Lalu maksudnya selanjutnya gitu ya. Kalau summa kemudian bisa kemudian. Nah, summa baru kemudian, Bu. Nanti bedanya ada ini. Nanti kita jelaskan bedanya. Kemudian au. Ya, atau. Kemudian am atau juga. Imma ada kalanya. Ya, ada kalanya. Bal tetapi.
Nah, tetapi atau bahkan bisa juga, tergantung konteks kalimatnya ya. Kalau la Tidak. tidak, kalau lakin Nah, ini akan tetapi. akan tetapi, ya. Kalau hatta Sehingga. nah, hingga atau sehingga. Ini semuanya disebut huruf ataf. Ada berapa? Ada 10. Nah, biasanya huruf ataf ini kalau kita baca Quran, nah itu boleh wakaf sebelumnya. Ya. Jadi kalau seandainya kita nggak menemukan tempat wakaf yang resmi misalnya, kemudian nafas kita misalnya pendek ya. Nah, itu kita boleh berhenti sebelum huruf ataf yang 10 ini. Ya, boleh berhenti. Nah, kemudian kalau seandainya lanjut langsung, ya wasolnya boleh. Tidak apa-apa ya. Atau kalau Tidak seandainya apa-apa ya. mau mundur sedikit juga nggak masalah. Nah, tapi biasanya ya kalau pengen berhenti, nah idealnya adalah sebelum huruf ataf. Nah, supaya kalimatnya nggak terputus ya. Supaya potongan kata itu tidak terputus dengan Maknanya yang sebelumnya. berkaitan Ya. dengan makna ya Ustaz. Nah, supaya maknanya itu saling berkaitan gitu, Bu. Jangan sampai kita berhenti di tengah-tengah kalimat. Nah, kalau kita berhenti di tengah, nah itu akibatnya potongan ayat itu bisa rancu jadinya, bisa ambigu gitu ya. Nah, itu makanya idealnya kita wakaf sebelum huruf ataf. Nah, seperti itu. Nah, ini istilah penting ya, ada huruf ataf, kemudian ma'tuf, kemudian ma'tuf alaih. Nah, saya kira ini gampang ya, sudah sering kita ulang-ulang. Nah, sekarang kaidah umum. Nah, kaidah umumnya seperti yang tadi. Jika ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tufnya gimana, Bapak Ibu? Rofa juga. Juga harus Apa juga? rofa. Oke. Jika nasab, ya, jika ma'tuf alaihnya nasab, maka ma'tufnya juga nasab. nah, ma'tufnya juga nasab. Jika ma'tuf alaihnya jer, maka ma'tufnya jer pula. Ma'tufnya juga jer. Nah, itu kaidahnya. Ya. Jadi ma'tuf itu selalu mengikuti hukum dari ma'tuf alaih. Ingat, hukum bukan harkat. Bedakan itu. Ya. Yang diikuti hukumnya bukan harkat akhirnya. Karena kalau harkat akhir nanti ya mungkin saja berbeda. Karena masing-masing isim mu'rab yang 10 itu punya harkat yang berbeda sekalipun hukumnya sama. Nah, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Nah, ini gampang Bu ya. Nah, sekarang kita masuk pembahagian ataf. Nah, mungkin ini yang agak baru ya. Nah, secara umum ataf ini bisa kita bagi dua, Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya ataf nasak. Ya. Atfu nasak. Kemudian yang kedua ada namanya ataf bayan. Atau bahasa Arabnya gini, atfu bayan. Nah, pernah dengar Bapak Ibu ini? Baru sekarang. Baru. Dengar tapi lupa anunya. Nah, dulu pernah ya, dulu pernah kita jelaskan juga. Sebenarnya. Iya. Nah, sekarang kita review lagi, Bu. Nah, yang ilmu itu kan semakin direview, semakin semakin bisa gitu ya, semakin matang. Nah, jadi ataf itu secara umum bisa kita bagi dua. Ada namanya ataf nasak, kemudian ada yang disebut dengan ataf bayan. Nah, apa bedanya? Kalau ataf nasak, yaitu ataf dengan menggunakan salah satu dari 10 huruf ataf. Nah, itu namanya ataf nasak. Ataf dengan menggunakan salah satu dari 10 huruf
atof yang telah disebutkan. Nah, itu namanya atof nasak, Bapak Ibu. Ya, atof nasak. Nah, dia selalu menggunakan huruf. Nah, misalnya seperti yang tadi. Ya. Ja'a Abu Bakar wa misalnya Pak Umar. Umar. Pak Umar. Nah, apa bacaannya Bapak Ibu? Ja'a Abu Bakrin. Ja'a Abu Bakrin wa Bakrin ya, Bakrin wa Umari. Umaru. Umarun, Umarin, Umaron atau Umaru. Mana yang benar? Umarin. Umaru. Umaru. Nah, Umaru Bu ya. Abu Karena- ya soalnya. Nah, karena maktuf alaihnya Abu. Iya. Ya, maktuf alaihnya Abu, sementara Bakrin di sini sebagai mudhafun ilaih. Nah, Ja'a Abu Bakrin wa Umaru. Nah, kenapa kita baca Umaru? Karena maktuf Maktuf kepada Abu. karena dia Abu. maktuf kepada lafaz Abu. Karena Abu rofa, maka Umar pun juga harus rofa. Nah, sekarang pertanyaan Rofa. saya, kenapa dia tanpa tanwin Umaru? Isim ghairu munsharif. Nah, karena dia IGM, isim ghairu IGM. munsharif. Nah, sekarang kenapa dia IGM? Mengikut isim alam. Isim alam. Umaru. Isim apa ya yang mengikuti wazan enggak ya? Lupa, Masih Ustaz. ingat dulu ada 9 itu? Ada sigat Nama-nama muntahal dari jumu. itu kali Ustaz. Nama-nama dari non-Arab bukan? Nah, Umar ini namanya Udul, Bu. Ma'dul, masih ingat? Ma'dul. Nah, Betul. jadi Iya, Umar, iya. nah Umar ini adalah isim alam yang Yang ma'dul. Ma'dul itu dipleset. artinya diplesetkan, ya, Diplesetkan, ya. diplesetkan dari kalimat lain. Nah, jadi asal Umar ini Amir, tapi Umaru. karena Iya. ada satu dan lain hal diplesetkan jadi Umar. Nah, itu istilahnya ma'dul dalam istilah nahwu. Ya, udul atau ma'dul. Nah, ketika dia sudah diplesetkan, diubah seperti itu, maka dia tidak boleh bertanwin. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, kira-kira ini atof nasak atau atof bayan? Atof nasak. Atau nasak. Umar ini atofnya Nasak. atof bayan atau atof nasak? Nasak Kenapa nasak? Nasak. karena ada Nah, huruf wawunya. didahului dari salah satu huruf atau yang 10. Karena atof di sini menggunakan salah satu dari huruf atof, Atof. yaitu huruf 10. waw. Ya, yang 10 tadi. Wow. Ya, waw ini huruf pertama ya. Nah, karena dia menggunakan huruf atof, maka atof di sini disebut dengan atof nasak. Atau nasak. Nah, nasak istilahnya, Bu. Ya, ini istilah saja. Nah, kemudian yang kedua ada istilahnya atof bayan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nggak ngira kalau ini atof juga namanya. Nah, apa itu atof bayan? Yaitu atof yang berfungsi menjelaskan kata ambigu sebelumnya tanpa menggunakan salah satu Huruf atof. dari huruf atof. Atof yang berfungsi menjelaskan kata ambigu. Nah, ambigu ini maksudnya kata yang tidak populer. Nah, kata ambigu yang tidak populer ya. Sebelumnya tanpa menggunakan salah satu dari huruf atof. Nah, ini namanya atof bayan. Nah, misal, nah ini contohnya ya. Misalnya, nah kira-kira apa bacaannya, Bapak Ibu? Ja'a Abu Hafsin. Hafsin. Oke, terus. Hafsin.
Umaru. Umaru. Umaru atau Umaron atau Umari? Umaru. Umaru. Oke. Umaru. Nah, di sini ada satu kata yang posisinya disebut dengan atof bayan, Bapak Ibu. Kira-kira kata yang mana yang dimaksud? Ja'a Abu Hafsin Umaru. Hafsin. Umaru. Umaru ya. Hafsin, Umar atau Abu? Nah, Hafsin. sekarang kita analisis dulu. Ja'a di sini apa, Bu? Ja'a. Fi'il. Ja'a fi'il, maklum atau majhul? Fi'il. Maklum. Maklum. Kenapa maklum? Ada di salah satu dari 38 wazan. Apa wazannya? Fa'ala. Nah, fa'ala. Ja'a yaji'u. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Bab berapa dia? Fa'ala yaf'ilu. Kedua. 2. Nah, bab kedua dari Sulasi mujarab. sulasi mujarab. Oke. Ja'a fi'il maklum. Berarti dia butuh kepada Fa'il. fa'il atau naibul fa'il, Bu? Maklum fa'il. Fa'il. Mana fa'ilnya ja'a? Abu. Abu, ya. Abu. Nah, fa'il apa ini namanya Abu? Fa'il zohir atau mutmar? Zohir. Kenapa zohir? Karena tidak berbentuk domir. Karena bukan domir. Oke. Hukumnya Abu ini apa, Bu? Rofa. Rofa, tanda rofanya? Wow. Kenapa wow? Karena isim Karena Asmaul dia Khamsah. karena dia termasuk asmaul khamsah atau al asmaus sittah. Apa saja anggota dari al asmaus sittah? Abuka. Aku. Zumalin. Kamu. Abuka. Hamuka. Akuka. Kalau nyebutinnya nggak berurut, nah itu insya Allah nggak sampai 6. Nggak bisa urut. Abuka, akuka, amuka, haluka, zumalin. Abuka, akuka, hamuka, fuka, zumalin, hanuka. Nah, isim yang 6. Nah, itu istilah saja. Ada yang bilang isim yang 5, ada yang bilang isim yang 6. Kalau isim yang 6 itu istilahnya ulama Kufah, Bapak Ibu. Ulama Kufah. Ulama Basrah maksudnya. Sementara kalau isim yang 5, nah itu istilahnya ulama Kufah. Nah, jadi kalau menurut ulama ulama Basrah, mereka bilangnya ada 6. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, hanuka. Jadi ditambah hanu 1 ya. Nah, sementara kalau yang bilang isim yang 5, hanunya tidak masuk. Ya, hanunya mereka anggap sebagai isim mabni. Jadi bacanya selalu hanu dalam kondisi apapun. Ja'a hanuka, ra'aitu hanuka, marartu bihanuka. Nah, itu menurut ulama yang menganggap hanu itu bukan isim yang 5. Tapi menurut ulama Basrah yang menganggap dia isim yang 5, ya mereka menambahkannya menjadi isim yang 6. Nah, jadi hanu itu ja'a hanuka, ra'aitu hanaka, marartu bihanika. Nah, dia sama dengan abu. Oke. Sekarang hukumnya abu apa, Bu? Bapak Ibu? Rofa, nasab, khofat? Rofa. Tanda rofanya? Wow. Kenapa wow? Karena salah satu asmaul khamsah. Nah, karena dia asmaul khamsah. Oke. Apakah dia punya sampingan abu ini? Punya sebagai mudhof. Hafsin sebagai apa dia? Hafsin. Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Hukumnya? Tanda jernya? Kasroh. Kenapa kasroh? Kenapa kasroh? Isim mufrad. Karena isim mufrad. Kenapa dia isim mufrad, Bu? Bermakna tunggal. Karena bermakna tunggal, tidak punya tanda tasniyah dan juga tanda jamak. Oke, sampai di sini kita ketahuan nih. Ya, ketahuan semua posisinya. Nah, sekarang Umar ini sebagai apa dia? Sebagai ma'tuf. Nah, inilah yang disebut dengan atof bayan. Ya. Jadi Umar ini kita sebut posisinya dengan atof
Atof bayan. Kenapa atof bayan? Karena Umar ini menjelaskan siapa sebenarnya Abu Hafsin ini. Jadi Abu Hafsin ini adalah nama lain untuk Sayyidina Umar. Abu Hafsin. Nah, jadi Abu Hafsin itu siapa? Abu Hafsin itu Umar maksudnya. Nah, itu ya. Nah, jadi salah satu cara menandai atof bayan, ya, atof bayan itu harus lebih populer dari kata yang dijelaskannya. Nah, itu cirinya. Kalau seandainya disebut Abu Hafs, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak siapa Abu Hafs? Maksudnya masyarakat secara umum tahu nggak kira-kira? Tidak. Kurang familiar. Sebagian besarnya nggak tahu. Ya, sebagian besarnya tidak tahu. Tapi berbeda halnya kalau kita nyebut Umar bin Khattab. Tahu nggak orang-orang? Langsung tahu. Nah, langsung tahu beliau itu khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Nah, karena lafaz Umar ini lebih populer, lebih terkenal dari Abu Hafs, maka lafaz Umar ini disebut dengan atof bayan. Ya, atof bayan. Dia fungsinya menjelaskan siapa sebenarnya kata sebelum itu atau kata sebelumnya. Ja'a Abu Hafsin Umaru. Nah, jadi bisa kita sebutkan syaratnya, ya. Kata yang berfungsi sebagai atof bayan itu harus lebih populer dari kata yang sebelumnya. Nah, kata yang sebelumnya. Nah, itu syaratnya. Ja'a Abu Hafsin Umar. Telah datang Abu Hafs. Orang bingung, siapa itu Abu Hafs? Maka kita munculkan atof bayan untuk menjelaskan siapa sebenarnya Abu Hafs. Nah, itulah kelebihan orang Arab ya. Itu yang kata ambigu berarti Abu Hafsin itu. Iya. Kata ambigunya Abu Hafsin. Iya, yang kurang jelas itu kan Abu Hafs, Bu. Tidak semua orang tahu siapa itu Abu Hafs. Nah, karena tidak semua orang tahu, maka butuh atof bayan. Nah, itulah fungsi dari Umar. Ya, fungsi dari Umar ini menjelaskan siapa sebenarnya Abu Hafs. Nah, gitu ya. Nah, contoh lain misalnya. Misalnya roja'a. Ya, roja'a ar-rijal. Nah, kira-kira apa bacaannya, Bapak Ibu? Roja'a ar-rijal. Oke. Min Yasribi, min Yasribil Kecil-kecil Ustaz. Terlalu ya? kurang Terlalu dibesarin ya. Dibesarin. Nah, iya. Nah, oke. Apa bacaannya? Roja'a rijalu ar-rijal. Oke. Kenapa? Min Yasribil Madinati. Ingat, Yasrib ini apa, Bu? Yasrib. Negara, tempat. Yasrib ini nama kota Madinah, kan? Iya, Madinah itu sebelum bernama Madinah itu namanya Yasrib. Kira-kira kalau ya dia isim ghairu munsharif. Oh, min Yasriba berarti. Karena dia sepola dengan fiil yaf'ilu. Yaf'ilu kan Yasrib. Nah, kalau disebut Yasrib, kira-kira orang tahu semua nggak, Bapak Ibu? Tahu. Tidak. Kalau yang pernah belajar sejarah mungkin tahu ya. Tahu. Nah, tapi kalau sebahagian besar masyarakat awam misalnya, kira-kira mereka tahu dengan Yasrib? Nggak tahu. Nah, karena nggak tahu, maka butuh atof bayan. Nah, atof bayannya al-Madinah. Madinatu. Oh iya. Iya. Kira-kira bacaannya apa? Al-Madinatu, Al-Madinata, atau Al-Madinati? Madinatu. Al-Madinatu. Al-Madinatu.
Ingat, Al-Madinah atof bayan, Ya. Oh, atof Ma'tuf. bayan mengikuti ma'tuf alaih. Mana oh, ma'tuf Madinati. alaihnya? Ma'tuf alaihnya ar-rijalu. Nah, bukan Bu. Ma'tuf alaihnya sorry. kata yang Yathriba. digantikan. Nah, Yasrib. Yathriba. ma'tuf Oh, alaihnya yathriba. Iya. Kira-kira hukum yathrib Berarti ini Madinati dong. rofa, nasab atau jer? Jer. Jer. Tapi tanda jernya fathah karena dia isim ghairu Munsharif. Nah, sehingga atof bayannya juga harus jer. Iya, Madinati. Al-Madinati. Nah, gitu Bu. Jebak. Roja'ar rijalu min yathriba al-Madinati. Yasrib. Nah, jadi Al-Madinah di sini sebagai atof bayan dari Yathrib. Pertanyaannya, kenapa atof bayan? Karena tidak didahului oleh tidak dihubungkan oleh salah satu huruf atof. Atof, oke, benar. Alasan kedua, kenapa atof bayan? Ambigu ya. Karena dia populer. menjelaskan kalimat sebelumnya yang tidak begitu terkenal atau populer. Nah, itu makanya dia disebut atof bayan. Untuk menjelaskan. Nah, di sini tanpa huruf atof. Ya, tidak ada huruf atof, yang ada cuman maktuf dengan maktuf alaih. Madinah atof bayan, kemudian Yathriba sebagai maktuf alaih. Nah, kalau kita analisis gimana ini, Bapak Ibu? Misalnya Yathrib, posisinya apa Yathrib? Majrur dengan min. bi. Dengan bi ya. Oke. Hukumnya dengan min. Oke, baik. Nguji Bu. Nah, majrur dengan min ya. Hukumnya jer. Oke, tanda jernya Fathah. Oke. Kenapa fathah? Alasannya? Isim ghairu munsharif. Karena dia IGM. Ya, isim ghairu munsharif. Nah, sekarang Al-Madinati. Posisinya majrur. Ingat. Salah. Yang ini, Bu. Ma'tuf ya. Atof bayan. Iya. Boleh kita sebut atof bayan. Ya, jadi posisinya atof bayan. Oke, hukumnya jer. Hukumnya jer, tanda jernya Kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi atof bayan ini sederhana, tapi kita harus tahu mana yang lebih umum dan lebih khusus dari kalimat itu. Ya, antara Yasrib dengan Madinah, berarti yang lebih terkenal itu Madinah. Kemudian antara Abu Hafs dengan Umar, yang terkenal itu Umar. Nah, berarti yang lebih terkenal itu disebut dengan atof bayan. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, insya Allah mudah ya, Bu ya. Yang atas tadi Ustadz. Ya. Oh iya. Yang mana, Pak? Isim mangkus tadi. Oh iya. Apa tidak kasroh ini? Ustadz, kasroh muqaddarah itu. Yang mana, Pak? Isim mangkus. Oh, yang ini. Iya. Isim mangkus. Iya, fathah muqaddarah, Pak. Bukan, kasrah muqaddarah. Iya, kasroh. Kasrah ya. Di sini fathah muqaddarah ya. Oh iya. Ini kita nguji tadi ini. Kasrah muqaddarah. Kenapa kasrah? Ya karena ma'tuf alaihnya Ahmad. Ahmad kan jer, majrur dengan bi. Sehingga ma'tufnya juga harus majrur. Ya. Berarti al-fatah tanda jernya apa, Bapak Ibu? Kasrah muqaddar. Nah, ya benar Pak Cahyo. Terima kasih koreksiannya. Ya, kasrah muqaddarah. Bukan fathah ya. Tadi kita nulisnya fathah ya. Kasrah muqaddarah. Nah, jadi rumus perubahan isim maksur ketika rafa dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah muqaddarah, ketika jar dengan
kasroh Kasroh muqaddarah. muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Dikira-kirakan. Iya, kenapa dikira-kirakan, Bu? Isim maksud. Karena Alif tidak bisa alif menerima Oh, harkat. iya. tidak bisa menerima harkat apapun. Nah, istilahnya uzur. Jadi alif itu uzur untuk menerima harkat. Nah, itu makanya dia selalu dikira-kirakan atau muqaddar. Ya, terima kasih Pak Cahyo ya. Kasroh muqaddar. Nah, kira-kira bisa dipahami? Bisa ya, Bapak Ibu? Insya Allah. Oke. Sekarang kita masuk faedah. Nah, ini faedah huruf athof. Nah, di tulisan yang saya bagikan, nah ini nggak saya masukkan. Nah, sekarang kita bahas sedikit ya supaya kita kenal apa faedah dari masing-masing huruf ini. Nah, kita mulai dari waw. Ya. Athof dengan waw ini faedahnya untuk mutlak jamak namanya. Ya, mutlak jamak. Bahasa Arabnya mutlaqul jam'i. Nah, mutlaqul jam'i. Apa itu mutlak jamak? Athof dengan waw itu fungsinya hanya mengumpulkan kata-kata antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih tanpa ada yang duluan dan belakangan. Mutlak jamak, murni menghimpunkan atau murni mengumpulkan ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Nah, contohnya seperti yang tadi. Ja'a Abu Bakrin wa, nah kita ganti, wa Utsmanin atau Utsmanun. Utsman apa ini? Utsmana. Utsman. Nah, Ingat, ma'tuf, Bu, ma'tuf. Ma'tuf. Utsmanu. Ma'tuf alaihnya Abu. Utsmanu. Tanwin atau enggak tanwin? Tidak. Tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Kenapa, Bu? Isim Isim ghairu ghairu munsharif. munsharif. Kenapa IGM? Karena Usman. yang apa sih Isim namanya? itu tadi yang diplesetin tadi bukan, Ustaz? Nah, bukan. Oh, bukan. Oh iya, yang seperti itu tasniyah tapi sebenarnya dia nama orang. Nah, karena tuh, Utsman Luqmanu gitu. ini ya, karena lafaz Utsman dia adalah isim alam yang diakhiri oleh alif dan nun tapi dia bukan isim tasniyah. Nah, jadi pendeknya isim alam yang diakhiri oleh alif dan nun. Maka dia tidak boleh bertanwin. Oke. Nah, ja'a Abu Bakrin wa Utsmanu. Oke. Sekarang kita menggunakan apa ini, Bapak Ibu? Menggunakan waw ya. Oke. Apa faedah athof dengan waw? Mutlak jamak. Mutlak jamak. Apa maksud mutlak jamak? Murni menghimpun. Murni menghimpun antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih tanpa ada yang duluan dan belakangan. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Abu Bakar dan Utsman telah datang. Oke, kira-kira siapa yang duluan dan siapa yang belakangan? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Nggak bisa seperti itu, Bu. Secara redaksi, di sini tidak ada redaksi atau tanda yang menunjukkan mereka datang bersamaan. Nggak ada. Iya. Jadi Abu Bakar dulu. Nggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Jadi di sini hanya murni menghimpun. Jadi Abu Bakar dan Utsman telah datang. Siapa yang duluan? Nggak tahu. Nah, itu faedah waw. Nah, itu faedah waw. Dia hanya menghimpun saja. Nah, nanti beda lagi kalau fa, summa, nah beda lagi. Tapi kalau waw, ini makna yang muncul hanya mengumpulkan saja. Yang datang siapa? Abu Bakar, Utsman, Sayyidina Umar, Ali, dan lain-lain. Siapa yang duluan? Ya nggak bisa ditunjukkan di sini. Tidak ada penjelasan gitu ya. Tidak bisa dibuktikan karena tidak ada bukti dari teks ini yang menunjukkan Sayyidina Abu Bakar datang duluan, kemudian Utsman belakangan. Bukan seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan mutlaqul jam'i.
murni menghimpun antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Nah, ini satu. Wow. Kemudian yang kedua, fa, lalu. Nah, faedah fa ini adalah tartib dan ta'qib namanya. Ya, tartib dan ta'qib. Tartib wa ta'qib. Nah, apa maksudnya? Tartib ini artinya ada urutan. Ya, ada urutan kedatangan atau ada urutan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Kemudian ta'qib. Nah, ta'qib ini jaraknya pendek atau jaraknya tidak lama antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Contoh, kalau ada kalimat seperti ini, kita baca apa, Bapak Ibu? Ja'a Abu Bakrin fa Utsman. Nah, kira-kira apa beda kalimat yang kedua ini dengan kalimat yang pertama tadi? Ada urutan kedatangan. Nah, kalau menggunakan fa, itu faedahnya tertib. Ada urutan, mana yang duluan dan mana yang belakangan. Nah, kira-kira kalau pakai fa, siapa yang duluan, Bapak Ibu? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar duluan. Kemudian setelah itu baru Utsman. Jaraknya lama atau sebentar? Kalau pakai fa? Bentar. Nah, sebentar. Itulah yang disebut dengan ta'qib. Nah, mungkin Abu Bakar datang 5 menit setelahnya baru Utsman. Nah, 5 menit itu kan nggak lama ya. Nah, itu makanya fa itu faedahnya tertib dan ta'qib. Ya, tertib dan ta'qib namanya. Nah, kemudian beda lagi dengan summa. Kalau summa faedahnya tertib dan tarakhi. Ya. Tertib wa tarakhi. Nah, tarakhi. Tertib dan tarakhi. Apa maksudnya? Athof dengan summa itu juga ada urutan. Ada urutan duluan dan belakangan. Tapi jarak antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih itu tarakhi. Ada jarak yang cukup lama. Nah, misalnya, ya Abu Bakrin summa Utsman. Nah, apa maknanya kalimat ini? Yang datang duluan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Kemudian baru Utsman. Jaraknya gimana, Bu? Iya, bisa lama. Jarak kedatangan keduanya atau jarak kedatangan Utsman itu lama. Ya, mungkin 1 jam atau 2 jam setelah kedatangan Abu Bakar, Sayyidina Utsman baru datang. Nah, itu maksudnya. Nah, itu beda antara summa, fa dengan waw. Nah, itu bedanya. Kalau waw tidak ada duluan belakangan, hanya mengumpulkan. Kemudian kalau fa itu ada tartibnya, tapi jaraknya dekat. Nah, sementara kalau summa itu ada tertib, tapi jaraknya jauh. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Gampang ya, Bu ya? Insya Allah. Oke. Nah, sekarang au. Nah, mungkin Bapak Ibu nanya juga nih. Au dengan am artinya sama-sama atau. Bedanya apa? Nah, fungsi. Bedanya kalau au jika terletak sesudah tolab. Tolab itu artinya perintah ya. Ya, perintah. Maka dia punya kemungkinan 2 makna. Ya, kemungkinan 2 makna. Kemudian. Ya kemungkinan, Bu. Nah, kemungkinan dia punya kemungkinan 2 makna ya. Apa yang pertama? Yang pertama itu takhir, ya. Kemudian yang kedua itu ibahah. Nah, ini
nama faedahnya ya. Ibahah. Oh. Jadi kalau au terletak sesudah tolab perintah, maka kemungkinan maknanya ada dua. Bisa takhir. Nah, apa itu takhir? Memilih. Nah, takhir itu memilih. Ya. Kemudian ibahah. Boleh dua-duanya. Atau boleh menghimpunnya ya. Boleh. Nah, contoh. Kalau yang takhir, misalnya ada kalimat seperti ini. Ini nasihat dari seorang bapak kepada anak laki-lakinya. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Apa bacaannya, Bapak Ibu? Tazawwaju. Nah, fil amar ini. Fil amar. Tazawwaj. Tazawwaj. Ya, tazawwaj Fatimata au Aisyata. Nah, au Aisyata. Oke, ini nasihat seorang bapak kepada anaknya. Jadi anaknya ini mau nikah, tapi bingung. Saya mau milih Fatimah atau Aisyah ya. Nah, ini bukan ini ya, bukan Fatimah anak Nabi ya. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, tazawwaj ya. Iya, Bu. Cucu saya Fatimah. Jadi tazawwaj Fatimah wa Aisyah. Nah, Fatimah dengan Aisyah ini ternyata adik kakak. Fatimah kakaknya, Aisyah ini adiknya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, makna au di sini adalah litakhyir namanya. Ya, litakhyir. Kenapa takhir? Karena tidak mungkin menghimpun adik dengan kakaknya. Kan nggak mungkin ya. Harus salah satu. Nggak mungkin menikahi adik dengan kakak perempuannya atau adik perempuannya. Nah, sehingga au di sini dia mengandung makna takhir. Nikahilah Fatimah atau Aisyah. Yang mana Aisyah ini adalah adiknya. Ukhtaha misalnya. Ya, ukhtaha, saudara perempuan dari Fatimah. Nah, ini makna au di sini adalah takhir. Nah, kalau ibahah gimana contohnya? Nah, kalau ibahah misalnya seperti ini. Apa bacaannya, Bu? Ta'allama. Nah, fil amar. Ta'allam. Ta'allama yata'allamu ta'alluman wa muta'allaman fahuwa muta'allimun wa dzaka muta'allamun. Ta'allam. Ya, ta'allam nahwan au fiqhan. Pelajarilah olehmu ilmu nahwu atau ilmu fikih. Nah, kira-kira makna au di sini apa, Bu? Apa maknanya? Takhir atau ibahah? Apakah boleh seseorang menghimpun nahwu dengan fikih sekaligus? Ibahah. Boleh saja. Boleh dua-duanya. Ya, kita boleh aja belajar nahwu sekaligus belajar fikih. Kan nggak ada larangan ya? Iya. Nggak ada larangan. Kita boleh belajar nahwu, kemudian belajar fikih juga. Nah, kalau kondisi kalimat seperti ini, maka au faedahnya lil ibahah. Jadi boleh dua-duanya, nggak mesti kita pilih. Ya, nggak mesti kita pilih nahwu atau fikih saja. Nah, sementara kalau yang di atas, konteks kalimatnya, ini harus dipilih. Kenapa? Karena menikahi dua orang perempuan yang punya yang punya hubungan adik kakak itu tidak boleh, kecuali kalau saudaranya yang sudah dinikahi meninggal, nah kemudian baru kakaknya atau adiknya. Nah, ini faedah au kalau terletak sesudah perintah. Nah, sekarang jika terletak sesudah khobar. Nah, sesudah khobar. Nah, apa itu khobar, Bapak Ibu? Nah, khobar di sini bukan maksudnya mubtada khobar. Tapi khobar di sini selain perintah. Nah, itu namanya khobar. Ya. Jika au itu terletak sesudah khobar,
kalimat yang bukan perintah, maka dia punya kemungkinan ya, atau punya dua kemungkinan makna. Ya, dua kemungkinan makna. Nah, apa yang dua? Yang pertama itu namanya syak, ya. Yang kedua itu namanya ibham. Nah, ini istilah ya, Bu ya, ibham. Nah, jika dia terletak sesudah khobar, maksudnya selain perintah, maka au itu punya dua makna, dua kemungkinan makna. Syak. Kalau syak ini tidak punya ilmu tentang hakikat yang dialami. Nah, itu syak. Kalau ibham punya pengetahuan tapi dengan niatan ya, dengan niatan menyindir lawan bicara. Nah, nanti contohnya bisa dilihat ya. Nah, kalau syak ya, kalau syak itu tidak punya ilmu tentang hakikat yang dialami. Contoh. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah baca ayat ini ya. Labithna yauman au ba'da yaum. Nah, pernah baca ayat ini, Bapak Ibu? Iya. Ini surah Ali Imran ya, kalau nggak salah. Nah, ini kisah dari Ashabul Kahf, yang mana mereka nggak sadar ketika mereka keluar dari gua, mereka bilang labithna yauman au ba'da yaum. Kita menetap di sini itu sehari atau setengah hari. Nah, ketika mereka ngomong seperti ini, mereka punya ilmu nggak tentang kondisi mereka? Maksudnya mereka sadar nggak dengan kondisinya? Nggak sadar ya. Buktinya mereka bilangnya yauman. Padahal di dalam goanya berapa tahun, Bu? 309 tahun ya. Kalau saya nggak salah 309 tahun ya. Nah, 309 tahun. Tapi mereka bilangnya yauman. Labithna yauman au ba'da yaum. Kita tinggal di gua ini sehari atau setengah hari ya. Nah, kalau au yang dalam artian seperti ini, maksudnya bertanya-tanya tentang kondisi pribadi dan nggak tahu hakikatnya, maka itu au-nya faedahnya lisyak. Ya, ragu-ragu. Atau tidak punya ilmu tentang hakikat yang dialami. Jadi mereka nggak sadar kalau mereka sudah tertidur selama 309 tahun. Nah, kemudian makna yang kedua ibham. Nah, ibham ini dia sebenarnya tahu dengan hakikat yang dialami, tapi maksudnya hanya untuk menyindir lawan bicara. Contohnya gini. Ana au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Nah, pernah baca ayat ini, Bapak Ibu? Iya. Ana au iyyakum la'ala hudan ya au fi dhalalim mubin. Oke. Sekarang saya nanya, ini ucapan Nabi kapan, Bapak Ibu? Ucapan Nabi ketika menghadapi kafir Quraisy ya, yang mana mereka gengsi untuk masuk agama Islam. Nah, ketika itu Nabi bilang seperti ini, Ana au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Saya atau kalian yang dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Ketika ngomong seperti ini, kira-kira Nabi tahu nggak yang benar siapa, yang salah siapa? Tahu ya. Nabi tahu yang benar itu beliau. Yang benar itu kan beliau, karena beliau mengajarkan ajaran Allah. Beliau sebagai utusan Allah. Nah, tapi beliau bilang seperti ini, Ana au iyyakum. Saya atau kalian yang benar atau kita sama-sama sesat. Nah, gitu. Nah, au dalam artian seperti ini itu maknanya lil ibham.
Ya, lil ibham. Ini hanya untuk menyindir saja. Rasulullah tahu kalau beliaulah yang benar. Tapi tujuannya hanya untuk menguji pemahaman dari lawan bicara. Nah, inilah bedanya au yang terletak sesudah tolab dengan au yang terletak sesudah khobar. Nah, jadi kalau terletak sesudah tolab maknanya ada dua. Bisa takhir, bisa juga ibahah. Tapi kalau yang sesudah khobar bisa syak, bisa ibham. Nah, ini faedah dari au. Nah, sekarang am. Nah, bagaimana dengan am? Kalau am faedahnya tolab at-ta'yin. Tolab at-ta'yin. Apa itu tolab at-ta'yin? Ya, tolab at-ta'yin. Nah, maksudnya meminta kepastian berita. Nah, itu namanya tolabut ta'yin. Nah, berbeda dengan berbeda dengan au. Kalau am ini dia harus didahului oleh istifham atau kalimat tanya. Contoh. Nah, apa bacaannya, Bapak Ibu? Apa bacaannya? A'indaka Muhammadun am bakrun. Nah, apa maksudnya? A'indaka Muhammad am bakrun. Apakah di sampingmu itu Muhammad atau si Bakar? Kira-kira jawabannya apa ini? Ta'yin. Jawabannya harus jelas. Apa jawabannya? Misalnya di samping saya Muhammad, berarti jawabannya Muhammad. Nah, gitu. Jadi kalau menggunakan am, ciri-cirinya harus diawali oleh kalimat tanya. Ya, kemudian fungsinya untuk meminta kepastian berita. Jadi jawabannya bukan panjang ya, tapi satu saja yang jelas. Apakah di sisimu itu Muhammad atau si Bakar? Nah, jawabannya Muhammad. Tidak perlu jawaban yang panjang, tapi cukup satu saja. Nah, kira-kira bisa bedakan Bapak Ibu am dengan au? Nah, kalau au, dia harus didahului oleh tolab atau khobar. Tapi kalau am, dia harus didahului oleh kalimat tanya. Nah, itu bedanya. Jadi nggak bisa kita sebut atau kita tulis au di sini. Ya, a'indaka Muhammadun au bakrun. Nah, ini nggak lazim. Dalam ilmu nahwu nggak lazim. Nggak lazim itu bukan berarti salah, tapi nggak lazim saja digunakan. Nah, itu. Ya, a'indaka Muhammadun au bakrun. Oke, kira-kira sampai sini paham, Bapak Ibu? Bisa dipahami? Ini ya. Lumayan jelimet. Nah, ini agak ini ya. Yang jelas tadi itu yang 3 pertama. Nah, ini mudah. Nah, kalau au dengan am, nah ini maknanya agak banyak, Bu. Nah, dicicil ya, dicicil mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian imma. Kalau imma ini faedahnya tafsil. Ya, tafsil. Nah, tafsil itu rincian. Ya, tafsil itu maknanya merinci sesuatu. Nah, ini mudah. Misal al-insan, ya, al-insan imma rajulun wa imma imro'atun. Nah, ini namanya immanya litafsil. Immanya untuk merinci dari pembahagian kata sebelumnya. Al-insanu, mana al-insanu? Manusia itu imma rajulun, ada kalanya laki-laki, wa imma imro'atun, dan ada kalanya perempuan. Nah, jadi imma hanya sebatas ini, Bu.
Ya, imma itu hanya menjelaskan rincian dari kata umum yang disebutkan sebelumnya. Oke, al-insanu imma rajulun wa imma imro'atun. Oke, nah ini imma. Kemudian bal. Bal ini faedahnya idrop. Ya, idrop. Apa itu idrop? Membatalkan apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, membatalkan apa yang disebutkan sebelumnya. Itu kita menggunakan bal. Nah, misalnya ja'a min Jakarta, misalnya Muhammad, bal abuhu, ya, bal abuhu. Nah, gimana cara bacanya? Ja'a min Jakarta Muhammadun. Kenapa Muhammadun, Bapak Ibu? Kenapa Muhammadun? Karena dia fa'il dari ja'a. Bal abuhu. Tetapi bapaknya telah datang dari Jakarta Muhammad. Oh, bukan, bal abuhu. Ternyata bapaknya. Jadi bal di sini fungsinya adalah untuk membatalkan apa yang disebutkan sebelumnya. Berarti yang datang siapa sebenarnya? Bapaknya. Bapaknya si Muhammad, bukan Muhammadnya yang datang. Ya. Nah, itulah fungsi dari bal. Ya, membatalkan apa yang disebutkan sebelumnya. Ja'a min Jakarta Muhammad bal abuhu. Ternyata yang datang itu bapaknya. Oke, nah ini bal. Kemudian yang selanjutnya la. Nah, la ini fungsinya nafi saja. Ya, nafyun atau menidakkan. Nah, ini gampang ya. Menidakkan atau menegasikan sesuatu. Nah, itu namanya nafi. Nah, contoh. Ya. Misalnya ja'a minal qaryati bakrun la akhuhu. Nah, ini huruf ataf juga la. Ya, apa bacaannya? Ja'a minal qaryati. Siapa yang datang dari kampung? Bakrun. La akhuhu. Apa maksudnya? Yang datang dari kampung itu siapa? Si Bakar. La akhuhu. Bukan saudaranya. Akhu, saudaranya, saudara laki-lakinya. Nah, la di sini huruf ataf. Tapi fungsinya menafikan kata setelahnya. Ya, menafikan makna kata setelahnya. Jadi yang datang di sini cuma si Bakar, saudaranya tidak. Berarti kalau kita i'rabkan aku sebagai apa ini, Bapak Ibu? Aku. Posisinya sebagai ataf. Nah, ingat la ini kan huruf ataf. Nah, berarti akunya sebagai maktuf. Mana maktuf alaihnya? Bakrun. Nah, ya, bakrun. Nah, ini faedah dari nafi, ya, faedah dari la yang bermakna nafi. Oke, kemudian yang ke-9, lakin. Nah, lakin ini maknanya istidrok namanya. Ya, istidrok. Nah, istidrok. Ya, istidrok ini memberikan klarifikasi, ya, atau klarifikasi atau perubahan informasi dari apa yang telah disampaikan, ya, dari apa yang telah disampaikan. Nah, ini namanya istidrak. Lakin yang sama dengan Amil Nawasih kemarin ya Ustaz? Beda, Bu. Kalau beda. Lakin yang Amil Nawasih itu lakinna. Lakinna.
Kalau lakin yang huruf athof, dia tanpa tasydid nun. Oh iya, iya. Nah, dia nunnya tidak bertasydid. Ya, dan syaratnya juga tidak boleh pakai waw sebelumnya kalau lakin ini. Tapi kalau lakinna, nah itu boleh didahului oleh waw sebelumnya. Nah, contoh ya, contoh. Misalnya gini. Nah, gimana bacaannya? Marartu bi birijalin rajulin. Ya. rajulin. Kalau rijalin jimnya panjang, Bu. Iya, iya. Nah, Rijal. bi rajulin Solihin. Kenapa solihin? Naat man'ut. Nah, naat man'ut. Naat hakiki atau sababi, Bu? Hakiki. Kenapa hakiki? Ya begitulah. Karena dia merofakkan domir Domir mustatir. mustatir yang terkandung. Nah, karena di dalam fa'ilnya domir mustatir yang terkandung di dalamnya. Ma marartu birajulin solihin, lakin apa ini? Tolihun, tolihin atau tolihan? Tolihin. Tolihin. Kenapa tolihin, Bu? Ma'tuf kepada rojulin. Ma'tuf kepada solihin. Nah, gitu ya. Oh, solihin. Solihin, karena dia seimbang ini. Tolih dengan solih seimbang kan? Ma marartu birajulin. Saya tidak bertemu dengan laki-laki yang soleh, lakin akan tetapi justru dengan laki-laki yang toleh. Toleh ini yang lawan dari soleh. Yang fasik. Yang diulang sifatnya ya. Nah, yang diulang itu sifatnya. Atau yang diklarifikasi itu sifatnya gitu ya. Saya tidak bertemu dengan laki-laki soleh ternyata. Lakin akan tetapi dengan laki-laki yang toleh, yang fasik. Nah, gitu. Nah, ini contoh dari istidrak. Nah, kalau lakin ini tidak boleh didahului waw. Ya, tidak bisa didahului oleh waw. Tapi kalau lakinna, nah dia boleh didahului oleh walakin. Walakin kalau lakin saudarain, inna, apa tugas lakinna? Menasabkan mubtada dan merafa'kan khobar. Tapi kalau lakin ini dia tidak seperti itu. Dia menghubungkan kata setelahnya dengan kata sebelumnya. Nah, itu bedanya. Beda lakin dengan lakinna. Jadi lakin ini hanya sebatas huruf athof. Dia tidak merafa'kan mubtada dan tidak menasabkan mubtada dan merafa'kan khobar. Tapi hanya sekedar menyamakan kata setelahnya dengan kata sebelumnya. Oke, terakhir hatta. Nah, hatta ini hingga. Nah, faedahnya adalah untuk tadrij. Ya, tadrij atau tadrij dan intiha. Ya. Tadrij wa intiha, kesudahan. Nah, tadrij dan intiha. Nah, contohnya ya, contohnya nah, apa bacaannya Bapak Ibu? Akala Muhammadun. As-samaka. Nah, ikan. As-samaka. Oke. Hatta ra'su. Hatta ra'su atau ra'sa? Ini saya keceplosan ini. Nah, ra'sahu ya. Nah, ra'sahu. Kenapa ra'sa? Karena maktuf kepada samaka. Jadi hatta ini adalah huruf athof yang maknanya tadrij. Apa itu tadrij? Tadrij itu ada makna cicilan, ya, sesuatu yang dilakukan secara beransur-ansur. Nah, Muhammad makan ikan.
hingga kepalanya. Berarti yang dimakan duluan apa, Bu? Kalau kepala ikan, Ekornya. berarti ekornya duluan, kemudian badannya, kemudian baru kepalanya. Jadi ada semacam tadrij. Tadrij itu ada sesuatu yang dilakukan secara bertahap. Nah, ini hatta di sini maknanya tadrij. Dan juga intiha. Nah, intiha itu akhir. Ya, ghayah, kesudahan. Berarti yang terakhir kali dimakan apanya? Kepala. Kepalanya. Nah, ini menunjukkan akhir dari perbuatan akala. Nah, jadi faedah hatta adalah litadrij wal intiha. Ya, adanya unsur melakukan sesuatu secara bertahap dan juga berkesudahan. Nah, itulah faedah-faedah dari huruf-huruf athof. Nah, faedah ini fungsinya untuk memahami sebenarnya. Kalau ilmu nahunya ya cukup sekedar tahu apanya, harkatnya ya. Nah, itu untuk nahunya, tapi secara makna, nah ini dia. Waw untuk mutlak jama', fa untuk tertib dan ta'kib, summa untuk tertib dan tarakhi, au. Nah, au ini tergantung ya. Kalau sesudah tolab berarti takhir atau ibahah. Tapi kalau sesudah khobar itu syak dan ibham. Kemudian am. Nah, itu fungsinya thalabut ta'yin, ya, meminta kepastian. Kalau imma lit tafsil, merinci sesuatu. Kalau bal lil idrob, ya, membatalkan apa yang pernah disebutkan. Kalau la untuk nafi, lakin untuk istidrok, dan hatta untuk tadrij dan intiha. Nah, ini dari segi maknanya saja. Ya, dari segi makna. Nah, sampai di sini ada yang ragu mungkin Bapak Ibu silahkan. Ya, terus di Al-Baqarah 38 ayat 38 ada fa imma ya'tiyannakum minni. Apakah imma di situ apa juga atau apa ya? Oke, gimana ininya Pak? Fa imma di Al-Baqarah 38 ada fa imma ya. ya'tiyannakum minni huda. Fa imma ya. Ini hudam. Nah, fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim ya. Ini awal ayatnya fa imma ya'tiyannakum minha minni. jami'a. Iya, awal ayatnya apa? Awal ayat. Ya, karena imma ini harus kita sesuaikan dengan kata sebelumnya. Itu kulnah bitu minha jami'a. Nah, qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, imma di sini nah gini Pak. Cara memastikan imma ini litafsil atau bukan, kita lihat apakah sebelumnya itu ada kata yang seimbang dengan dia atau enggak. Ya. Kalau tidak ada, berarti dia hanya sebatas huruf pembatas saja, fasol. Ya, huruf fasol saja. Misalnya seperti ini. Kalau yang contoh di atas ini kan ada yang seimbang nih. Imro'ah seimbang atau setara dengan rajulun. Nah, itu tafsir. Tapi kalau tidak ada dua kata yang seimbang antara sesudah dan sebelumnya, berarti imma itu hanya sebatas fasol saja. Ya, sebatas fasal, maksudnya sebagai pembatas kalimat saja dengan kalimat sebelumnya. Dia tidak tafsil dan dia bukan huruf athof kalau seperti itu. Nah, kalau seperti ini gimana? Apakah imma ini gabungan dari tambah masdar atau memang imma bukan gabungan ya? Kalau imma huruf athof, dia asli seperti ini, Pak. Ya. Nah, kalau imma yang berstatus sebagai huruf athof, dia asli imma. Nah, kemudian ada nggak imma ini yang gabungan in dengan ma. Nah, kalau yang sependek yang saya tahu itu nggak ada imma ini yang gabungan, Pak. Imma. Yang ada itu amma ya. Allah. Amma. Ya, Allah. Nah, itu yang ada an dengan la.
Kemudian apa lagi? Huruf an dengan la nafi. Nah, itu ada yang digabung. Tapi kalau imma gabungan dengan in dan ma. Kalau innama ada ya. Kalau innama ada. Innama. Kalau Mimma juga gabungan ya Ustaz. Mimma. Mimma gabungan dari min dengan ma. Kalau innama. Kalau di lafaz imma ya belugha itu imma apa memang asli Kalau imma, imma ya belugha ya imma ya bulughanna ahaduhuma au kilahuma. Ya. Nah, kalau itu imanya huruf ataf, Bu. Huruf ataf. Ya, karena di sana kan ada rincian, ya. Ada kalanya keduanya, ada kalanya salah satu dari keduanya sampai ke usia tua, au kilahuma atau dua-duanya. Nah, itu kan menghubungkan dua ini ya, dua kalimat yang maknanya setara. Nah, kalau imma di sana baru huruf ataf. Tapi kalau imma di sini, qulnah bitu minha jami'a. Qulnah bitu. Kami berfirman, ihbitu. Pergilah. Ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka nanti ada kalanya datang kepada kalian itu minni dariku, kata Allah, hudan, petunjuk. Nah, siapa yang mengikuti petunjukku itu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, berarti imma di sini bukan huruf ataf kalau dia tidak mempunyai atau menghubungkan dua kata yang setara. Kalau dia menghubungkan dua kata yang setara, maka barulah dia disebut dengan huruf ataf. Nah, kira-kira seperti itu. Pak siapa? Ya. Jadi innama, kalau inna, iya Pak, benar ini. Gabungan dari inna dengan ma kafah namanya. Ya. Nah, sehingga innanya tidak lagi amil nawasikh. Nah, ini belum sempat saya jelaskan ya. Jadi innama, ya, inna ini kan asalnya amil nawasikh. Apa tugasnya inna? Menasabkan mubtada dan merafa'kan khobar. Tapi kalau sesudah inna ada ma seperti ini, ya, ma-nya ini namanya ma kafah. Ya, apa ma kafah, yaitu ma yang menghalangi fungsi dari inna. Maka inna di sini tidak lagi amil nawasikh. Nah, sehingga kalimat yang setelahnya hanya sebatas mubtada khobar saja. Misalnya, innamal a'malu bin niyat. Ya, innamal a'malu bin niyat. Nah, al-a'malu jadi apa dia, Bapak Ibu? Apakah sebagai isim inna atau sebagai mubtada biasa? Mubtada biasa. Mubtada biasa. Kenapa mubtada biasa, Bu? Karena dia bukan. Karena lafaz innanya sudah dibatalkan fungsinya oleh ma. Nah, jadi ma ini adalah ma kafah namanya. Ma kafah itu ma yang membatalkan. Ya, saya tuliskan. Ma kafah. Ma yang membatalkan fungsi dari inna dan anna. Nah, itu namanya makafah. Kalau seandainya inna dengan anna diiringi oleh makafah ini, maka dia bukan lagi amil nawasikh. Dia tidak lagi menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar, tapi dia hanya sebagai penegas saja. Ya, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, masih ada, Bapak Ibu? Hatta yang terakhir itu kan kadang muncul juga sebagai huruf nasab ya, kayak lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Nah, gini. Hatta ini dia punya banyak ini, Pak, punya banyak fungsi, ya. Ada hatta itu huruf jar.
Oh, kayak hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Hatta itu punya beberapa identitas, ya. Yang pertama ada huruf jar. Ya, huruf jar. Min ila hatta. Nah, hatta. Min ila hatta khala ada hasya. Jadi hatta huruf jar. Contohnya apa? Salamun hiya hatta matla'il fajri. Nah, kalau seperti ini berarti hattanya huruf jar. Bagaimana cara memastikan hattanya huruf jar? Kalau sesudahnya isim. Ya, dan tidak ada kalimat lain yang setara dengan dia. Berarti hattanya adalah huruf jar. Kemudian hatta ini juga ada yang berfungsi sebagai huruf nasab. Masih ingat huruf nasab, Bapak Ibu? Ada berapa? Nasab ada 10. 10 ya. An, lan, idan, kailam, juhud, hatta, fa, wa, au. Ada hatta nggak? Ada. Nah, hatta yang huruf nasab. Kapan hatta itu huruf nasab? Kalau sesudahnya fi'il mudhari. Contoh, dalam ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Nah, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Nah, yatabayyana lakum. Nah, kalau sesudahnya fi'il mudhari, berarti hatta ini adalah huruf nasab. Nah, kemudian yang ketiga, hatta huruf athof. Nah, apa ciri-cirinya huruf athof? Harus ada dua kata yang setara yang dia hubungkan. Nah, misalnya ini. Kira-kira hatta ini menghubungkan apa, Pak? Dengan kepala ya. Samaka dengan roksa. Kan masih satu jenis kan? Roksa di sini kan kepala ikan maksudnya. Masih dalam satu kesatuan. Kalau dia menghubungkan dua kata yang masih punya hubungan makna, maka hatta itu disebut dengan huruf athof. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi hatta ini banyak, Pak. Bisa huruf jar, bisa huruf nasab, bisa juga huruf athof. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat kalimat sesudah dan sebelumnya. Kalau dia isim dan tanpa ada kalimat setara sebelumnya, berarti huruf jar. Kalau sesudahnya fi'il mudhari, maka berarti dia huruf nasab. Kalau dia menghubungkan dua kata yang punya makna yang satu atau yang masih punya hubungan makna, berarti dia huruf athof. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Ya, oke. Mungkin sampai di sini ya, Bapak Ibu, materi kita. Nah, ini sebenarnya ada teks yang perlu kita analisis bersama ini. Kemarin Pak Narmodo ngirim ya. Beliau minta dianalisis. Nah, nggak tahu beliau hadir atau enggak. Mungkin di kesempatan lain ya, di pertemuan setelah ini. Nah, mungkin kita akan coba praktek baca teks ini. Sekaligus kita ya bersama-sama untuk mereview kembali materi yang sudah kita bahas. Ini materinya sudah lumayan banyak ini. Jadi perlu diingat-ingat dan diulang-ulang. Nah, kalau Bapak Ibu pengen mengerjakan, boleh juga nanti bisa dikirim seperti Pak Narmodo. Nah, nanti kalau ada yang keliru, nanti saya koreksi. Insya Allah. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah nanti rekaman dengan dengan file ini saya kirimkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas mungkin ada penjelasan yang kurang ini ya, kurang bisa dipahami. Nah, insya Allah kita bertemu lagi di hari Senin di bahasan ilmu sharaf. Insya Allah. Teksnya itu Ustaz di-share juga Ustaz. Iya, iya Pak. Yang teks yang mau dikerjakan itu tolong di-share. Oh iya. Ke WhatsApp.
Yang ini. Oh iya, ada Pak. Teksnya nyatu dengan filenya. Oke. Afwan. Nanti bisa buka Ya, langsung. betul. Oke. Syukran. Ustaz, izin bertanya sebentar. Oh iya, silakan Mbak Firda. Iya, tadi masih kurang bisa ngebedain antara yang setelah huruf athof itu apakah tanwin atau enggak, itu cara ngebedainnya gimana? Oh iya. Apakah yang sesudah huruf athof itu bertanwin atau enggak? Nah, itu tergantung ini, Mbak. Kalimat itu dibaca tanwin, ya, atau kalimat itu tidak boleh bertanwin kalau dia punya 3 hak. Ya, yang pertama beralif lam. Kalau kalimat itu beralif lam berarti tidak boleh bertanwin. 1. Kemudian yang kedua, kalimat itu tidak boleh bertanwin kalau dia menjadi mudhof. Ya, kalau dia menjadi mudhof. Kemudian yang terakhir, kalimat itu tidak boleh bertanwin kalau dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Nah, kalau kita ketemu dengan 3 hal ini, ya, beralif lam, kemudian menjadi mudhof, atau dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif, maka dia tidak boleh bertanwin. Ya, tidak boleh bertanwin. Tapi kalau kita nggak ketemu dengan salah satu yang 3 ini, maka kalimat itu harus bertanwin. Ya, harus bertanwin. Nah, sekarang apa saja yang masuk isim ghairu munsharif? Nah, itu bahasanya lumayan panjang, tapi sudah kita jelaskan di Nahwu 1. Nah, nanti Nahwu 1 nanti Pak Supratman atau Mbak Firda bisa diputar lagi video nomor berapa ya? Sesi yang ke-56 kalau saya nggak salah. Ya. Nah, nanti saya share. Di sana ada beberapa ketentuan, ada 9 ya, ada 9 ketentuan kapan saja isim itu bisa kita sebut sighat kapan dia disebut isim ghairu munsharif. Nah, nanti ada 9 itu, ada 9. Nah, kalau dia masuk ke salah satu dari yang 9 itu, maka dia tidak boleh bertanwin. Nah, tapi secara umum 3. Ya. Betul. Yang secara umum yang membuat kalimat itu tidak bertanwin ada alif lam, mudhof, kemudian isim ghairu munsharif. Nah, rincian isim ghairu munsharif ada di video. Nah, ada 9. Ya, nanti saya share, Pak ya. Ya, makasih Ustaz. Ya, gitu Mbak Firda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, Ustaz. Nah, ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan lagi bisa di grup WA. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Oke, saya izin duluan. Baik, Ustaz.